Festival Woodstock ini di tahun 99 diadain, itu banyaknya terjadi pemerkosaan, vandalisme, dan kerusuhan lainnya. Ini chaos banget gitu. Yo, what's up, Bray? Terima kasih sudah melipir di Papa Awan. Di channel ini gue akan bahas hal-hal unik, menarik, dan cerita yang gokil sekali buat lo semua dari seluruh penjuru dunia. Untuk itu gue tunggu subscribe dan tampol loncengnya biar lu update terus cerita-cerita dari gue. Nah, kali ini gue akan bahas sebuah festival musik terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Woodstock Festival. Ada yang pernah denger? Penasaran? Stop basa-basi busuknya, kita mulai cuap-cuapnya. And kamera rolling action. Woodstock Festival, mungkin beberapa dari lo semua udah pernah denger ya tentang festival musik ini. Tapi gue tetap mau berbagi dan share menurut point of view gue tentang pergerakan yang menurut gue edan banget. Selain karena gue suka musik, ya gue merasa agak nostalgia lah, karena ini festival menurut gue keren banget dan banyak hal yang menurut gue menarik buat di sharing yang mungkin nggak semua orang juga tahu apa yang sebenarnya terjadi pada festival ini. Festival musik ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1969 guys, dengan nama Woodstock Festival. Konsernya gila banget dan diadain 3 hari, tanggal 15, tanggal 16, dan 17 Agustus 1969. Full 24 jam. Jadi jangan lupa compare ya sama resepsi pernikahan nih. Ini gila banget, masif banget, dan besar banget gitu. Jadi pada tahun 1969 Woodstock Festival menampilkan banyak musisi di kalangan atas kayak Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Mountain, dan lain-lainnya gitu. Ada yang tahu beberapa yang gue sebutin lagi? Tahu lah pasti, kalau nggak tinggal googling aja gitu. Namun situasi waktu itu cukup unik ya, karena pas banget Amerika itu lagi lakukan agresi militer ke Vietnam. Nah, karena kondisi itu juga, lucunya festival Woodstock ini malah bikin jargon love and peace, cinta dan perdamaian gitu. Agak aneh ya menurut gue ya, karena agak kontradiktif dengan apa yang negaranya lakukan gitu. Tapi whatever lah, jargon ini juga yang jadi daya tarik tersendiri untuk memancing minat penonton buat datang. Nah, prediksi awalnya hanya 50.000 orang yang bakal datang, tapi pada kenyataannya itu penonton yang datang lebih dari 200.000 orang gitu. Jadi 4 kali lipatnya cuy gitu. Hilang ya itu. Yang diumbar itu memang banyak kisah sukses dari festival ini, tapi kenyataan di lapangan itu nggak seindah bayangannya berarti. Jadi beberapa bulan sebelum konser ini, warga sekitar lokasi konser itu melancarin protes gitu. Mereka menolak kehadiran penonton Woodstock yang mayoritas adalah kaum hippie. Jadi kaum hippie itu adalah sekelompok orang yang mendukung total perdamaian dengan cara apapun, dengan cara mereka gitu. Dalam tanda kutip ya, perdamaian yang mereka maksud itu kayak kasarnya itu adalah bebas banget, bebas kebablasan menurut gue gitu. Jadi lu mau mabuk kayak mau ngedrak kayak mau ngesek, itu bebas, terserah lu gitu. Nah, karena diprotes terus, mau nggak mau panitia waktu itu mindahin lokasi awal festival itu yang asalnya tempatnya di Walkill itu jadi pindah ke daerah pedesaan Bethel gitu, di alam terbuka gitu, di New York ya, tapi masih di New York gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan jadinya kacau balau gitu. Jadi yang kebayang itu, yang terjadi itu yang pertama kali adalah logistik trouble gitu. Nah, akomodasi penonton itu ke sana kan desa banget, itu gimana gitu. Jadi ibaratnya lo tadinya mau nonton konser musik di Jakarta gitu, di Balai Kartini gitu, mendadak itu dipindah ke pedalaman Gunung Salak. Ibaratnya gitulah, bayangin aja tuh. Tapi tetap aja karena animo penonton itu pada gila banget, hype banget gitu ya, itu tetap pada datang gitu, nggak tahu caranya gimana gitu. Pada punya jin nih ke sana gitu, pada terbang gitu. Jadi karena hal tadi itu juga, karena ketidaksiapan panitia juga, banyak hal yang terjadi yang jadi masalah di konsernya. Ambil contoh aja itu kayak air itu sangat terbatas di situ, toilet juga sangat terbatas. Jadi berbanding terbalik dengan jumlah penonton yang datang. Jadi panitia itu kewalahan dengan membludaknya penonton saat konser gitu. Nah, kalau lu mau pipis ya lu ngantri gitu, ngantrinya pagi itu maghrib lu baru pipis gitu. Bayangin gitu kayak gimana, apalagi boker tuh bro. Bayangin bro. Tapi banyaknya masalah-masalah itu gitu, masalah toilet, masalah makanan juga terbatas di situ, karena sedikit sekali yang jual
makanan di tempat itu gitu. Jadi tapi pagelaran Woodstock tahun 69 ini tetap dianggap sukses besar gitu dan menjelma jadi fenomena tersendiri di tahun 60 sampai 70-an. Nah, karena konsep pertama sukses tahun 79 itu diadain lagi, cuman tempatnya beda, di indoor di Madison Square Garden. Itu tempat yang dipakai buat kalau nonton tinju, turnamen UFC gitu loh, fashion show, itu semuanya di situ indoor. Tapi jadi anemonya itu nggak sebesar, hype-nya itu nggak sebesar di tahun 69 gitu. Panitia itu juga bikinnya itu kayaknya ya sekedar nostalgia aja. Jadi band yang datang itu juga nggak terlalu band-band besar gitu, band yang terkenal gitu. Nah, tahun 89 Woodstock diadain lagi gitu. Ya, iyalah kan duitnya gila gitu ya. Investornya pasti mikirnya gitu deh, cuan ini. Sekaligus merayakan 20 tahun momen Woodstock muncul gitu. Sayangnya itu juga gagal total gitu, yang datang cuma 1.500 orang gitu. Kalah sama resepsi artis gitu. Artis nikahan aja 1.500 lebih berarti gitu. Jadi Woodstock tahun 89 itu sering disebut sama orang itu Woodstock yang terlupakan guys gitu. Jadi panitia pada saat itu terkesan asal-asalan bikin pagelaran Woodstock ini dan tidak mempersiapkan dengan baik konser sehingga jadinya gagal total. Nah, pada tahun 1994 Woodstock digelar kembali merayakan 25 tahun sejak konser perdananya dulu tahun 1969. Jargon Love and Peace masih dipertahankan, tapi kayaknya nggak kepake-pake amat karena ini yang terjadi malah kebalikan dari jargonnya. Yang ada itu adalah chaos, super chaos dan kekacauan. Masalahnya banyak banget, dari cuaca lah, penonton lah, bahkan dari yang manggung juga. Banyak hal yang bikin heboh pada waktu itu. Jadi menurut contoh itu pada waktu Green Day konser. Jadi Green Day itu lagi naik daun tahun itu. Jadi band ini kan ngusung genre punk rock ya. Jadi mereka tuh kalau tampil itu ya nyeleneh banget gitu, ngerusuh. Pada Woodstock 1994 ini mereka tampil di hari ketiga. Pas waktu itu hujan, pas banget. Jadi area penonton itu penuh lumpur, crowded banget. Ngelihat penonton pada nggak nyaman, si vokalis Green Day ini, si Billie Joe, malah memprovokasi penonton. Ditantangin dah tuh para penontonnya buat lempar lumpur ke panggung. Nah, hilang itu. Begonya lagi nih penonton malah diiyain. Ini kayaknya lempar lumpur enak nih cuy gitu. Dilempar gitu. Jadilah kacau balau semua gitu. Ricuh semua gitu. Jadi main lempar-lemparan lumpur. Dan mereka jadinya juga Green Day ini nggak manggung full gitu. Jadi gara-gara panggung itu jadi penuh lumpur gitu, hancur banget di festival itu, ricuh gitu. Nggak hanya Green Day itu, yang lain juga. Ada juga penampil lain namanya Aphex Twin, harus dihentikan di tengah setlist gitu, karena ternyata dia nggunain nama palsu di kontrak. Ada juga Shannon Hoon, vokalis Blind Melon, malah tampil dengan gaun wanita dan terlalu berhalusinasi gitu, karena dia banyak pakai LSD dalam jumlah besar gitu. Ada lagi hujan lumpur lagi nih saat Primus memainkan My Name Is Matt gitu. Hingga Nine Inch Nails yang sengaja melumuri tubuh mereka dengan lumpur. Jadi baru sebagian kecil ya yang aneh-aneh terjadi di Woodstock tahun 94 itu. Yang paling juara sih emang Green Day gitu. Pada tahun itu memang Green Day dan kawan-kawan itu memang banyak membawa dan mengusung musik-musik yang kebanyakan bertemakan perlawanan gitu. Jadi jenis-jenis musik kayak grunge, punk, dan metal jadi favorit banget bagi banyak orang pada waktu itu. Lu tahu sendiri kan kalau musik-musik kayak gitu tuh jadi energinya itu berlebih gitu dibanding musik-musik yang lain ya, yang pop gitu, yang slow gitu. Jadi cocok gitu buat ngerusuh gitu. Nah, ini favorit gue. Pada tahun 1999 Woodstock diadain kembali. Tepatnya di Rome, di New York juga gitu. Jagoannya menurut gue ini. Karena 400.000 orang itu lebih datang. Ini masa paling gila gitu selama pagelaran Woodstock dari tahun 69 itu diadain. Jadi hampir semua anak muda di Amerika Sono itu terjangkit demam narkotik jenis opiatik dan obat penenang. Dan mungkin ini juga salah satu faktor yang membuat Woodstock 99 jadi Woodstock paling gila dalam artian sebenarnya cuy. Karena banyaknya kerusuhan dan masalah yang timbul pada waktu konser ini diadain, pada waktu festival musik ini diadain. Yang brutal, rusuh, kelam, itu kacau balau. Masalahnya banyak banget gitu. Jadi masalah klasik kalau masalah logistik, fasilitas, sampai
kericuhan antar penonton biasa lah, itu sering terjadi. Nah yang lebih kacau ini yang menurut gue paling kelam ini di saat festival Woodstock ini di tahun 99 diadain, itu banyaknya terjadi pemerkosaan, vandalisme dan kerusuhan lainnya gitu. Ini chaos banget gitu. Salah satu yang gue inget di waktu baca artikelnya dulu adalah saat Limp Bizkit dan Red Hot Chili Peppers dan kawan-kawan sedang tampil gitu. Anthony Kiedis, vokalis Red Hot Chili Peppers yang tampil dengan rambut putih, bilang bahwa panggung Woodstock 99 lebih mirip kiamat dibanding festival musik. Red Hot Chili Peppers sendiri tampil gila gitu ya, dengan banyak gimmick gitu, kayak si Flea basisnya itu bugil sepanjang set gitu, kacau banget. Frusciante mabuk total lagi main tuh, Chad Smith yang nggak berhenti ngisap ganja lagi main gitu. Kiedis sendiri memang nggak berlebihan kalau bilang memang udah kayak kiamat gitu, apalagi penontonnya banyak teler juga ya karena demam narkotik tadi gitu. Woodstock 99 ini juga berubah menjadi bencana karena terjadi kebakaran besar waktu pagelaran berlangsung gitu. Jadi api berkobar karena kerusuhan tuh nggak berhenti dan meluas terus menerus, rusuh, berantem, ribut, vandalisme, pengerusakan, penjarahan, sampai menara siaran More Music dirobohin sama penonton ya. Dan lebih dari 10.000 orang tercatat mengalami cedera karena insiden yang berlangsung. Saat Limp Bizkit menguncang panggung, David DeRosia ditemukan tergeletak di tengah pit saat Metallica tampil. Ada yang dikabarkan meninggal dunia karena overdosis narkotik juga. Nyerem banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi, khususnya saat band Korn lagi tampil. Jadi penampilan brutal juga ditampilin sama anak emas dekade 90-an lah, band-bandnya kayak Against the Machine yang gilanya memainkan Killing in the Name gitu sambil ngebakar bendera Amerika guys. Lagi-lagi ada yang bilang aksi tersebut terjadi karena efek musik provokatif yang dibawain sebagian besar band-band yang tampil saat Woodstock 99. Akhirnya nggak bisa kontrol dan chaos karena dua unsur tadi itu bergabung. Yang nontonnya rese, yang manggung juga rese, hancur lah tuh. Tapi walaupun Woodstock 99 jadi gelaran resmi terakhir ya, Woodstock gitu, tahun 2009 Woodstock coba digelar tapi konsepnya beda gitu. Jadi kesannya kayak reuni gitu buat penonton dan musisi yang hadir gitu. Tapi karena berbagai jenis masalah akhirnya dibatalkan gitu pagelarannya gitu. Nah itu dia tadi story soal Woodstock Festival Woodstock 99 yang menurut gue paling the best banget karena story-nya gitu loh. Memang benar-benar gila banget. Jadi Woodstock Festival itu adalah sebuah festival musik yang menurut gue paling gila yang pernah terjadi ya di dunia ini. Sekian topik hari ini tentang Woodstock Festival musik paling the best menurut gue. Kalau ada yang mau revisi, yang mau nambahin, yang mau komen juga silakan tulis di kolom komen. Kita bisa diskusi di situ. Sekali lagi makasih udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share serta tampil loncengnya agar lu update terus story-story dari gue. Ketemu lagi dengan cerita-cerita gokil lainnya. Dadah, bye bye. Ciao.